Penyuluhan pendidikan budaya anti korupsi. Pertama, perkenalkan nama saya Dewi Tantung. Tugas ini dari pertama dari Penampu, Dr. Anda Dewi Ciharinde. Pertama, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Yang sederhananya, ini berarti seseorang yang memiliki wewenang seperti pejabat pemerintah memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak seharusnya. Nah, kenapa korupsi itu buruk? Korupsi seperti penyakit yang merusak tatanan masyarakat, yang dampaknya sangat luas, antara lain kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan infrastruktur, lemahnya penegakan hukum. Dampak negatif korupsi terhadap ekonomi. Seperti korupsi penyakit yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian suatu negara. Beberapa dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi, kualitas produk dan jasa yang menurun, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran yang meningkat. Selanjutnya ada dampak negatif korupsi terhadap sosial. Nah, adanya hilangnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya kriminalitas dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada dampak negatif korupsi terhadap politik. Pertama, melemahnya demokrasi, instabilitas politik, dan hilangnya legitimasi pemerintah. Mengapa kita harus anti korupsi? Korupsi adalah musuh bersama yang mengancam kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Ada banyak alasan kuat mengapa kita harus aktif dalam melawan korupsi. Pertama, merusak keadilan. Dua, menghambat pembangunan dan melemahkan ekonomi, menghancurkan kepercayaan, memperparah kemiskinan, dan mengancam demokrasi. Pendidikan sebagai penjaga utama. Nah, peran pendidikan sebagai kunci untuk membentuk karakter anti korupsi sejak dini. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam pendidikan anti korupsi pertama adalah dengan kejujuran, tanggung jawab, integritas, disiplin, keadilan, kesederhanaan, kerja keras, dan kemandirian serta keberanian. Peran penting keluarga dalam pendidikan anti korupsi. Pertama, ini menjadi teladan. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai moral dan membiasakan perilaku jujur. Mengajarkan arti kerja keras. Selanjutnya, memberikan pujian atau memberikan sanksi ketika ada sesuatu yang salah. Menciptakan komunikasi yang terbuka, mengajarkan pentingnya keadilan dan memberikan contoh nyata. Peran penting sekolah atau universitas dalam pendidikan anti korupsi. Pertama, integrasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum. Nah, harus semua mata pelajaran menerangkan tentang arti anti korupsi. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler, ada lomba debat, pidato, dan karya tulis. Pembentukan karakter yang disiplin, jujur, kerjasama. Kerjasama dengan masyarakat. Dan selanjutnya peran penting masyarakat dalam pendidikan anti korupsi. Pertama, menjadi teladan, membangun komunitas yang peduli dalam masyarakat, mengawasi pemerintahan dan mendukung lembaga-lembaga anti korupsi. Mendidik anak-anak, menciptakan lingkungan yang kondusif dan menolak pemberian suap. Beberapa langkah selanjutnya yang dapat diambil untuk pencegahan korupsi. Pertama, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum. Hukum yang jelas dan tegas, penegakan hukum yang konsisten, perlindungan sanksi. Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Adanya informasi publik yang terbuka dan audit yang secara berkala. Ketiga, penguatan pendidikan karakter. Pendidikan anti korupsi sejak dini menjadi contoh teladan dan peningkatan partisipasi masyarakat, masyarakat sipil, media massa, dan peningkatan kesejahteraan.
berbagai aspek kehidupan.